Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita menonton tayangan video yang berikut ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada kolom. Iya, yang kita bisa lihat di sini adalah struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang ditahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Jadi gabungan kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti slope dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Bisa dilihat di sini ada kolom ikat, ya. Itu termasuk jenis-jenis kolom, itu ada 3. Kolom ikat, kolom spiral, kolom komposit. Nah, fungsi kolom di sini adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom tersebut termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Ya, bisa dilihat di sini. Lengkungan ganda. Sementara ada juga kita punya gedung. Kita punya gedung apa? Negara. Atau uncen. Pernah lihat uncen? Dalam bentuk konai kubah, ya? Nah, seperti itu. Dia memakai struktur kubah. Itu sangat sulit pengerjaannya dan sangat baik. Kita lihat untuk bentuk kubah jarang-jarang ada kecuali masjid. Adapun gereja tetapi di luar negeri. Di sini kita punya ada gedung negara, ya, di dalam tangka, kemudian uncen. Dia berbentuk kubah di atasnya, ya, jadi atapnya berbentuk kubah. Ya, yang berikut ini ada kabel, ya, struktur kabel. Jadi merupakan elemen struktur yang fleksibel. Jadi ini jembatan juga, tetapi kebanyakan bentuknya seperti kabel. Ini ada seperti ini, tapi bentuknya dia kabel. Jadi banyak kabel-kabel yang menahan ini. Ini maksudnya juga ada, ya. Jadi supaya bagaimana bisa menahan tekanan angin dan dari faktor yang tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau ini adalah membran dan jaring. Membran, tenda dan jaring. Ibu rasa kamu sudah pernah lihat ini, ya. Jadi membran adalah lembaran tipis dan fleksibel. Nah, ini yang dinamakan membran yang ini. Sementara ini adalah jaring, ya. Ini jaring. Itu struktur jaring. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau yang ini yang tadi kita masuk tadi, ya, untuk kamu belajar. Jadi ini yang kita ambil ini balok persimpangan dan kolom pada struktur rumah. Kita lihat di sini. Di suaranya kenapa nggak bisa kedengaran, ya? Jadi ini adalah video bagaimana itu sebuah rumah dibuat. Jadi nanti di rumah kalau ada pulsa data, siapa kamu buka, ya? Itu dikasih banyak sekali mengenai kolom, bagaimana orang buat kolom beton, balok beton, kemudian bagaimana orang buat slope
Jadi ibu mau bilang bahwa kita belajar bukan cuma di sekolah, apalagi sekarang sistem pandemi seperti ini, toh mau tidak mau kita harus belajar dari rumah. Ya, memang betul belajar dari rumah bisa, tapi kita terkendala dengan paket tadi, ya kan? Kasihan juga kalau mau begitu, tapi mau bagaimana lagi? Jadi kita berdoa ya supaya semoga ini bencana ini cepat selesai. Karena kita di Indonesia ini berapa ya? Jayapura sekarang, Papua sekarang itu zona hitam. Jadi nanti kamu pulang tolong disampaikan kepada orang tua ya, saudara-saudara, zona hitam kita. Itu urutan ketiga di Indonesia untuk COVID ini. Cuman kita tidak dipublikasikan, mungkin orang panik kan? Mungkin ini info yang beredar dan itu betul. Urutan ketiga di Indonesia, zona hitam sebenarnya. Makanya kemarin kan kita bisa datang ambil tugas pulang lagi, besar sudah dianjurkan untuk belajar di rumah. Nah, bagaimana supaya kamu bisa kita belajar daring? Salah satunya kamu harus punya HP, lihat toh, memang tidak dipaksakan harus punya HP, kemudian isi pulsa. Jadi kita nanti akan belajar tentang Zoom, bagaimana caranya belajar tentang dari Zoom itu seperti apa, ya. Jadi itu nanti ke depan, mungkin hari ini kita akan seperti ini dulu, ya. Jadi kamu lihat dulu video ini. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan balok beton ini seperti ini, ya. Nah, ini balok beton. Kita mau lihat. Seperti ini. Ini perancangannya, ini dana gambarnya sebelum dipraktekkan, ya. Nah, ini yang dinamakan balok di sini, sementara ini yang kolom, ya. Ini balok, ini yang kolom. Nah, ini pembuatan slov ini, ya. Mulai perhatikan pembersihan ini. Nah, kalau yang ini dalam bentuk animasi, ya, mereka gambar kemudian seperti irisan gambar, ya kan? Itu pada saat nanti kamu juga akan merancang seperti ini. Begitu yang konstruksinya, itu nanti pada saat praktek kita akan menemui materi-materi yang seperti ini. Nah, kalau kita belajar seperti ini, nanti pada saat praktek kita akan melakukan seperti ini. Tetapi kalau pada saat teori, mungkin kita lihat saja, menonton video-video yang diberikan. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan praktek baru kita akan mulai buat seperti ini. Ya. Jadi nanti ada tugas untuk kalian, ya. Oke, tugas untuk kalian. Nanti pulang amati rumah kalian, ya, untuk kalian ini. Pulang amati rumah kalian. Ada tidak elemen-elemen struktur yang di situ? Seperti yang tadi Ibu bilang, kan? Elemen-elemen struktur dalam rumah itu apa? Atau bisa juga kalian lihat nanti pas pulang ketemu bangunan ini, kamu memang oh dia elemen strukturnya ini. Kubahnya, contoh kubah, ya. Kamu kira oh ini kubah. Tadi Ibu bilang kita masih elemen-elemen struktur utama. Kubah, kemudian pelengkung, balok, kolom, rangka, batang, ya, dia termasuk tidak. Kemudian ada tenda, membran, dan jaring. Bisa nanti ditulis, ya. Nah, jadi nanti pulang kalian cari. Nanti mau dilihat kalau apa nanti buat kompos cuman itu, ya.
Jadi kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang mau simpulkan mengenai materi yang tadi kita belajar? Ada yang mau simpulkan? Ya, silakan satu orang. Bangunan bagian dari sebuah sistem bangunan yang kerja untuk menurunkan beban dijadikan oleh adanya bangunan di atas tanah. Iya. Ada lagi? Ya, ini Struktur merupakan bagian bangunan yang menulurkan beban-beban tersebut menumpuk pada elemen untuk melanjutnya disalurkan ke bagian bawah tanah bangunan sehingga beban tersebut akhirnya dapat ditarik. oke, baik, terima kasih. Ya, jadi yang tadi teman-teman sudah lihat. Jadi struktur bangunan merupakan bagian bangunan yang menyalurkan beban-beban. Jadi beban-beban yang di sini yang menumpuk pada elemen-elemen selanjutnya disalurkan ke bagian-bagian tanah bangunan. Ya. Kemudian beban-beban tersebut akhirnya bisa dapat ditahan. Saya itu pakai keramik seperti itu. Jadi pelajaran Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa sebelum kita berpisah. Ya, silakan. Aprina.